Oke, selamat datang semuanya. Saya Angga. Di sini saya akan mencoba membuat konten yaitu ngobrolin pendidikan Indonesia. Nah, di episode pertama ini saya akan ngobrol dengan senior saya dan juga mentor saya. Luar biasa. Ini luar biasa ya, walaupun gak terkenal. Pak Teguh Budi Santoso, beliau adalah seorang guru di SD-nya disebutin nggak apa-apa? Oh, boleh tidak, Bro? Oh, boleh ya. SD Serang 11 dan juga merupakan peserta dari CGP angkatan berapa, Pak? CGP angkatan ke-8. 8 ya. Tema yang akan kita diskusikan sekarang itu adalah mengenai Merdeka Belajar, dan di video ini saya rencananya akan gunakan sebagai aksi nyata di aplikasi PMM juga. Nah, untuk membahas diskusi pertama kali saya mau melemparkan sebuah pertanyaan sih. Yang pertama tuh, menurut Pak Teguh, konsep merdeka dalam Merdeka Belajar tuh seperti apa sih? Merdeka Belajar yang saya pelajari ya, kalau kita lihat filosofinya dari Ki Hajar Dewantara ya, tujuan pendidikan itu kan pada intinya menuntun kodrat anak. Gitu. Jadi anak lahir itu sebetulnya sudah punya potensi, punya bakat masing-masing. Ada yang menggambar, melukis, ada yang termasuk masalah matematika juga. Jadi merdeka dalam artian kita itu belajarnya memang untuk mengarahkan, menuntun ke kodrat-kodrat anak yang tadi. Gitu. Jadi kita tidak memaksakan, hanya sifatnya sebagai pendidik itu hanya mengarahkan saja, menuntun saja gitu. Sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Makanya kan kalau istilahnya sekarang itu namanya Merdeka Belajar. Nah, merdeka di sini ada banyak cara sebetulnya. Jadi siswanya bisa dibuat pembelajaran berbasis proyek, gitu. Terus pembelajarannya juga lebih kepada minat, bakat, dan pengembangan karakter. Gitu. Berarti guru yang mengikuti siswa, bukan siswa yang mengikuti guru. Bukan, ya. Kalau di Ki Hajar Dewantara juga ya, Bapak pendidikan kita juga itu kan ada prinsip mengajarkan anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam di sini itu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, gitu. Maksudnya kita kan lingkungan Provinsi Banten atau Kota Serang religius nih, ya kan? Nah, otomatis disesuaikan dengan karakteristik daerahnya, gitu. Sehingga kalau di Kota Serang itu kan ada muatan lokal seperti pencaksilat, bahasa Jawa Banten, bahkan ada beberapa pembiasaan yang diambil dari karakteristik daerahnya. Seperti kalau yang sekarang itu ada kebijakan penggunaan pegon dan bebasan. Itu bahasa khas dari Banten ya? Bahasa khas dari Banten, seperti itu. Sungguh menarik. Berarti di setiap daerah nantinya punya ciri khas masing-masing ya? Punya ciri khas masing-masing, tapi tentunya disesuaikan dengan tadi kultur ya, kodrat alam. Nah, kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara juga artinya kita tidak bisa menutup diri dengan perkembangan teknologi, arus globalisasi, tapi yang perlu diwaspadai adalah satu, ya kita sebagai guru tetap menuntun, tidak menutup tentang adanya globalisasi, tapi bagaimana caranya kultur dari setiap daerah ini jadikan filter, jadikan penguat bagi kita gitu tuh. Jadi supaya anak-anak ke depan itu tidak kehilangan ciri khas dari daerahnya masing-masing atau ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi guru tuh nggak cuma lepas tangan mentang-mentang merdeka, murid dikasih kebebasan. Tidak ya? Tidak. Dalam kebebasan di sini maksudnya satu, kita menggunakan berbagai macam cara ya, disesuaikan dengan karakteristik muridnya. Ada yang tipe audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, itu kita bisa di kurikulum merdeka ini kita bisa menggunakan berbagai macam metode dengan cara disesuaikan. Anak ini bisa kita kelompokkan, misalnya anak kinestetik dengan kinestetik, audio dengan audio, tentunya dengan metode dan media yang disesuaikan gitu tuh, dengan yang beragam. Metode lingkungannya gitu-gitu lebih banyak dipakai seperti itu. Berarti konsepnya seperti yang sering digaungkan juga pembelajaran diferensial itu berarti ya? Diferensiasi. Ya, betul. Artinya anak akan lebih banyak difasilitasi ya, gitu, mengenai media-media pembelajaran dan metode-metode yang memang sesuai dengan karakteristik anaknya masing-masing gitu. Saya punya keresahan ya, ini kan pembelajaran diferensiasi, sedangkan di kelas khususnya saya menemukan kasus
diferensiasi antar siswanya itu terlalu jauh gitu. Ada yang langkahnya sudah jauh banget, ada yang masih di tahap pra gitu. Nah itu untuk mensiasati diferensiasi yang terlalu jauh itu bagaimana? Mensiasatinya kan kalau di kurikulum Merdeka Belajar ya, atau yang sekarang kita sebut dengan IKM, itu ada teknis diagnostik awal ya, diagnostik awal. Nah di situ kita punya peran gitu kan, untuk mendeteksi satu potensi anak, baik sisi pengetahuannya gitu kan, sisi sikap ataupun yang lainnya. Nah kita manfaatkan nih awal tahun ajaran baru terutama nih Bang. Nah, untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan anak, dari boleh menggunakan teknik wawancara, observasi ataupun teknik kuesioner yang bisa kita sebarkan. Nah, dari data yang kita punya, kita kan otomatis punya gambar nih anak-anak kita ya kan, dari wali kelas sebelumnya juga. Nah, ini kita bisa pergunakan untuk menganalisis kondisi siswa kita. Jadi data ini nanti kita bisa terapkan, oh anak ini misalnya masih ada yang belum, atau yang tadi seperti kata Pak Angga masih ada yang 4 tahap pra. Nah, kita bisa menyesuaikan anak ini sesuai dengan kelompok karakteristiknya gitu. Yang keduanya jangan lupa, kita kan lebih supaya lebih enak bisa menggunakan metode tutor sebaya. Oh, jadi tetap dengan bantuan teman sebaya. Dengan bantuan temannya, karena kan yang namanya belajar kan bisa jadi ya, ilmu itu didapat dari guru, dari siswa, ataupun dari lingkungan. Itu yang paling penting. Yang pada intinya begini, anak itu kan bisa menyerap, bisa jadi dalam 1 menit atau 5 menit, itu kan tergantung ya. Nah kalau anak ini dipergunakan metode yang memang disesuaikan dengan karakteristiknya, bisa jadi yang tertinggal tadi akan lebih cepat. Karena kenapa? Disesuaikan dengan karakteristiknya gitu. Tapi kalau dari yang saya dengar tadi, berarti guru itu punya tugas yang lebih berat ya sebenarnya. Jadi kita harus memahami setiap karakteristik anak didik dan menyiapkan media pembelajaran berdasarkan karakteristik anak itu. Ya betul. Jadi gini, kita kan di perkuliahan belajar ya mengenai psikologi anak dan yang lainnya, karakteristik anak juga. Nah sebetulnya ini sudah diajarkan ya oleh para pendahulu kita, makanya alhamdulillahnya kita tidak keluar dari jalur filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Intinya sebagai guru itu harus tuturi handayani, ingang sosong tulodo, ing madyo mangungkaso, dan tuturi handayani. Intinya itu, artinya hanya menuntun saja kepada anaknya masing-masing. Kenapa seperti yang dikatakan Pak Angga tadi, harus menyesuaikan ya teman-teman. Ini catatannya kenapa? Ya itu tadi, yang namanya perkembangan zaman kan terus maju ya, maka kita juga harus berpikir maju, harus punya banyak cara, ya kan? Artinya cara yang kita gunakan itu harus berbeda-beda, karena ya itu tadi, karakteristik anak berbeda-beda. Tidak bisa kita menyamakan satu metode atau satu cara untuk banyak anak gitu. Nah makanya itu tadi dideteksi dengan cara menggunakan asesmen diagnostik, sehingga kita punya cara, ya kan? Sudah kedeteksi nih, saya punya banyak cara. Nah, contoh sederhana lah, kalau kita mengajarkan mengenai satu tentang materi ya, nah otomatis ada anak yang audio, ada yang visual gitu, kita sediakan medianya. Ada yang mungkin tipikalnya hanya dari membaca dia bisa paham, ya kita sediakan bacaan kayak gitu ya. Ada anak yang tipikal audio, kita terjemahkan bacaannya ke dalam audio gitu. Jadi medianya saja yang berbeda, hanya mungkin konteksnya. Yang kedua, kita bisa sesuaikan bacaan ini sesuai dengan minat bakat anak-anak. Contoh materinya, kalau ada anak hobi main bola, ya kita pergunakan materi yang memang dia senangi dengan bola ya. Dengan bola yang dia senangi gitu. Kontennya misalkan matematika tapi dikaitkan dengan hobi anak itu. Hobi anak itu. Jadi belajar dari mulai yang dia sukai gitu. Tapi kan tadi dengan berbagai macam karakteristik, nanti dalam konteks praktek pembelajarannya itu dia bergantian atau kayak gimana? Misalkan yang audio dulu nih, baru yang visual, terus yang suka gerakan gitu. Apa langsung digabung satu-satu dengan yang audio belajarnya kayak gini, visual belajarnya kayak gini, gimana tuh Pak?
Kalau pembelajaran itu kan bisa kita menggunakan teknik kelompok ya. Nah, jadi kita bisa karena sudah punya modal asesmen ya atau analisis, kita tinggal kelompokkan yang audio dengan audio, yang visual dengan visual, yang audio visual dengan audio visual. Gitu. Yang itu tadi minimal mereka punya satu kelompok yang memiliki karakteristik sama. Berarti kelompoknya tetap ya? Kelompoknya tetap bisa jadi, tapi nanti bisa jadi berubah tergantung nanti minggu depan saya akan sesuaikan dengan kelompok yang memang sesuai dengan karakteristik anaknya. Berarti kelompok ini sesuai dengan materi dan karakteristik anak. Materi karakteristik anak, disesuaikan dengan perkembangannya juga supaya nanti lebih memang lebih menyenangkan gitu buat anak-anak, lebih merdeka dalam belajarnya. Mereka punya banyak pilihan. Berarti salah satu pilar dalam Merdeka Belajar juga kolaborasi berarti ya? Kolaborasi tentu. Gitu. Artinya kan selain punya banyak media, metode, ya bisa saja kita menggunakan narasumber yang berasal dari contoh orang tuanya masing-masing. Kita datangkan. Itu bisa punya banyak teknik. Artinya merdeka di sini kita punya banyak pilihan, punya banyak narasumber, bukan hanya dari kita ya. Jadi merdeka dalam artian guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi guru hanya fasilitas, semoga murid bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Guru menyiapkan lingkungan yang baik gitu. Catatannya kita tugasnya cuma menuntun. Anak-anak ini kan, maaf ya kalau diibaratkan, kalau menurut kajian itu seperti bibit padi gitu. Kita sediakan lahan bagi mereka gitu, ya kan? Nah, kita kelola lahannya supaya enak, disubur, lahan yang subur, ya kan? Bagaimana mengelola lahan supaya bibit ini tumbuh subur gitu tuh, ya kan? Kalau ada hama kita buang, kan begitu, disiram segala macam, kan seperti itu. Jadi kita hanya menyediakan atau memfasilitasi media pembelajaran, lingkungan yang baik gitu, bagi tumbuh kembangnya anak nih potensinya gitu, ya kan? Seburuk-buruknya bibit, kalau lahannya bagus, kalau media pembelajarannya bagus, metodenya bagus, lingkungannya bagus, tetap akan berkembang gitu pada prinsipnya. Kita balik lagi ke asesmen awal dan nantinya kan membentuk tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini kan dinamis. Ada salah satu kritikan mengenai Merdeka Belajar adalah tujuan pembelajaran yang dinamis, yang biasanya digunakan sesuai dengan kemampuan siswa. Nanti buat siswa yang belum berkembang ataupun yang pra itu ya semakin ketinggalan, buat yang sudah jauh tertinggal semakin jauh gitu. Sedangkan kan dalam kenyataannya di dunia kerja atau nanti dunia yang sebenarnya bukan dunia pendidikan, itu tetap skill yang paling utama. Gimana itu menghadapi hal tersebut gitu. Kan kalau misalkan kita sesuaikan tujuannya yang misalkan yang kurang dengan tujuan porsi yang sedikit, dia jalannya otomatis lebih lambat kan. Sedangkan yang cepat itu lebih cepat gitu. Nah, sedangkan dalam konteks persaingan kerja atau persaingan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak dihitung, tidak peduli kamu lambat ataupun cepat, tetap persaingannya kamu dianggap sama gitu. Gimana itu? Nah, jadi begini, dalam konteks kurikulum Merdeka ini yang diajarkan adalah mengenai anak tumbuh sesuai dengan karakteristik masing-masing ya. Kalau yang saya tangkap dari Panggat, seolah-olah nanti kita menyamaratakan nantinya. Menyamaratakannya di depan. Di depan. Dalam konteks pendidikan yang diajarkan itu bukan masalah anak lambat atau tidak, tapi berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti itu. Kalau kita ajarkan sesuai dengan perkembangan dan minat bakatnya, otomatis nanti mereka akan menyesuaikan. Gitu. Karakteristik mereka punya karakteristik masing-masing, sehingga kita punya beragam variasi gitu di anak didik kita. Gitu. Jadi yang lebih utama itu adalah lebih ke menuntun anaknya supaya dengan sesuai perkembangan zamannya, perkembangan kodratnya. Kita itu saya bilang dari awal, mereka itu bibit padi, punya potensi. Kalau mereka punya potensi basket, kita tidak bisa memaksakan anak tersebut punya potensi yang lain, gitu kan? Kita tidak bisa. Gitu. Artinya kita hanya mengarahkan. Gitu. Kalau memang yang bibit padi ya mereka kan jadi tetap bibit padi, tidak bisa memaksa kita mah. Apakah jadi bibit jagung gitu. Dalam konsep seperti itu. Berarti yang dijaga adalah keunikannya ya. Keunikannya dengan potensinya masing-masing. Ya, itu catatannya. Jadi kalau
perihal masalah pengetahuan yang mereka dapat ataupun keterampilan, tentunya kan akan menyesuaikan. Berarti keterampilan itu tidak hanya linear satu itu. Jadi setiap manusia dijaga keunikannya biar nanti dia punya nilai jualnya sendiri. Nah, masing-masing. Sehingga ke depan anak ini akan menyesuaikan tadi dengan kodrat zamannya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Jadi anak-anak ini punya karakteristik gitu, yang unik tadi, yang muncul gitu. Mungkin dia kurang di bidang seni, tapi dia punya keunggulan lain. Nah, betul seperti itu. Itu yang diharapkan di pembelajaran atau di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi tidak masalah ada anak yang kurang di salah satu, 2 atau 3 bidang. Yang penting dia tahu apa yang dia mau gitu ya. Iya, gitu. Belajar dari hal yang memang apa yang jadi potensi anak. Gitu. Jadi semakin di kurikulum Merdeka ini kita akan banyak lebih mengenal karakteristik anak gitu ya. Karena kenapa? Kita bisa memfasilitasi sesuai dengan karakter yang dibawa semenjak lahir gitu. Gitu. Jadi di pengetahuan yang saya dapat di CGP yaitu tadi bahwa anak unik dengan segala macam potensinya. Nah, kita guru hanya menuntun saja gitu. Memberikan arahan, menyediakan tadi ya media pembelajaran, menyediakan lingkungan belajar yang harmonis ya kan, yang mereka itu tidak terkungkung gitu. Dan mungkin terakhir ini statement terakhir ya Pak, kan pendidikan itu sebuah kolaborasi proses di mana semua pihak harus terlibat. Kira-kira dalam Merdeka Belajar ini Bapak punya pesan nggak untuk siapapun yang biasanya terlibatnya itu bagaimana gitu? Di IKM ini sebetulnya baik di IKM ataupun di kurikulum berikutnya di sebelumnya, tanggung jawab pendidikan itu kan bukan hanya terpacu pada guru ya atau terpaku pada guru. Semua unsur itu harus terlibat. Jadi harus sinergis apa yang diajarkan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Artinya apa yang dipelajari di sekolah itu kan kita hanya waktunya hanya terbatas ya. Nah ini diperkuat dilakukan penguatan di rumah, juga di masyarakat gitu. Biar apa yang diajarkan di sekolah tentunya selaras gitu, serasi dan seimbang. Gitu. Jadi tujuannya tadi tuh menuntun kodrat anaknya masing-masing gitu di masyarakat, sehingga pendidikan itu bukan hanya jadi tanggung jawab kita ya guru, tapi harus juga ada sinergitas gitu. Setelah belajar, anak kalau ada yang karakternya sudah bagus ya kan, pembelajarannya sudah bagus, dikuatkan di rumah gitu. Di rumah dikuatkan kan, kalau di IKM tuh ada namanya kerja bersama orang tua ya, kolaborasi proyek bisa di rumah bersama orang tua gitu, pendampingan, dan anak-anak juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat gitu dalam penentuan berbagai macam proyek gitu. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara itu trinitas pendidikan ya. Nah, betul. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi demikianlah diskusi tentang Merdeka Belajar kali ini. Sungguh luar biasa sekali penjelasannya, mantap. Dan ini mengakhiri episode pertama kita. Terima kasih yang udah nonton. Semoga jika ada yang ingin merequest tema lainnya boleh di komen. Saya Angga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.